Hello Sobat Morkes, welcome aboard to Alpha World. Terima kasih telah menonton video ini. Kali ini kita akan membahas berbagai kendaraan terbang. Mengenal berbagai kendaraan terbang. Dunia penerbangan merupakan salah satu tolak ukur dari suatu negara, bahkan dunia, menjadi moda transportasi tercanggih, tercepat, dan teraman hingga saat ini. Menjadikan dunia penerbangan sebagai salah satu bukti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peranan penting di berbagai sektor, terutama di negara-negara kepulauan seperti Indonesia, di mana perjalanan antar pulau bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Bayang pun, jika pesawat terbang tidak pernah tercipta, dan untuk menyeberangi suatu pulau, kita harus menggunakan kapal laut, pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Jika hanya penyeberangan semacam Gilimanuk ke Tapang, tentunya tidak terlalu masalah, bukan? Tapi jika penyeberangan tersebut merupakan penyeberangan jarak jauh, atau bahkan antar negara, kita ambil contoh, misalkan perjalanan haji dari Indonesia menuju Saudi, yang mana jika menggunakan jalur laut, membutuhkan waktu tempuh kurang lebih 9 hari. Itu pun menggunakan kapal laut modern. Bayang pun, pada tahun 1970-an, perjalanan haji dari Indonesia menuju Saudi menggunakan kapal laut harus ditempuh dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Sedangkan, jika ditempuh menggunakan jalur udara menggunakan pesawat, hanya memerlukan waktu sekitar 9 jam. Berkat penerbangan juga, desa-desa atau daerah di wilayah pedalaman bisa terjangkau dan terhubung lebih cepat dan mudah dengan daerah-daerah lain, dengan daerah perkotaan dan pusat perekonomian. Karena di daerah pedalaman, terutama di daerah pegunungan, untuk menjangkau dari satu bukit ke bukit lain atau dari satu dataran ke dataran lain, bisa membutuhkan waktu hingga berjam-jam lamanya. Namun, berkat adanya penerbangan, perjalanan tersebut bisa ditempuh hanya dalam waktu kurang dari setengah jam, bahkan 15-10 menit. Karena masih banyak daerah yang tidak bisa diakses oleh kendaraan darat seperti mobil atau motor, dan hanya bisa dilalui dengan cara berjalan kaki melalui trek yang terjal atau menggunakan pesawat udara. Maka dari itu, kita sudah seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya, ilmuwan-ilmuwan terdahulu bisa menemukan dan menciptakan teknologi. Salah tiganya adalah seorang ilmuwan muslim bernama Abbas bin Firnas, yang mana beliau menciptakan dan menemukan alat terbang pertama di dunia, dan sekaligus menjadi orang pertama di dunia yang berhasil terbang menggunakan alat yang diciptakannya, yang selanjutnya disempurnakan oleh Orville Wright dan Wilbur Wright, atau lebih dikenal dengan sebutan Wright bersaudara, sebagai pesawat terbang. Oke, lanjut. Seperti pada judul, kali ini kita akan sharing mengenai berbagai macam kendaraan terbang. Oke, mari kita bahas. Yang pertama adalah pesawat terbang atau airplane, yaitu pesawat yang sering kita jumpai dengan ciri memiliki sayap yang tetap atau fixed wing dan mesin sebagai penggerak. Yang kedua, ada helikopter, memiliki ciri sayap yang berputar atau rotary wing, atau lebih dikenal sebagai baling-baling. Padahal, sebenarnya baling-baling tersebut merupakan sayap pada helikopter dan berbentuk airfoil, yang mana rotornya digerakkan oleh mesin. Selanjutnya, yang ketiga ada kendaraan terbang ultra ringan atau ultralight vehicle. Adalah pesawat terbang dengan bobot yang ringan, berkecepatan rendah, dan hanya memiliki kapasitas 1-2 orang saja. Selanjutnya adalah glider. Glider merupakan pesawat terbang yang tidak memiliki mesin, yang mana untuk menerbangkannya membutuhkan
tarikan dari pesawat lain menggunakan tali pengait yang kemudian di ketinggian tertentu, tali tersebut akan dilepaskan sehingga glider bisa mengudara dengan sendirinya. Meskipun begitu, meskipun glider tidak memiliki mesin, namun glider bisa terbang dengan sangat lama. Tergantung kondisi cuaca dan angin dan juga keahlian pengendara glider tersebut. Bahkan mungkin 24 jam di udara bisa saja terjadi asalkan kondisi cuaca dan angin mendukung dan bagus, serta penerbang tersebut mampu dan sanggup melakukan hal tersebut. Tapi, meskipun semuanya bisa terjadi, di dunia penerbangan semuanya telah diatur dan memiliki batasan-batasan tersendiri demi keselamatan dan keamanan penerbangan. Selain glider tadi, ada juga glider yang pengoperasiannya dengan cara meluncur dari atas ketinggian ke daerah yang lebih rendah, sehingga tidak membutuhkan pesawat lain untuk membuat glider tersebut terbang dan melayang. Kedua glider tersebut merupakan glider murni, namun ada juga glider bermesin. Untuk pembahasan akan ada pada bahasan video lain. Yang kelima, ada Unmanned Aerial Vehicle atau UAV, dalam bahasa Indonesia pesawat nirawak atau pesawat tanpa awak yang lebih dikenal dengan sebutan drone. Merupakan kendaraan terbang yang dioperasikan atau difungsikan menggunakan kendali jarak jauh. Drone juga memiliki berbagai jenis dan fungsi. Untuk pembahasan, ada di video lainnya. Yang keenam, ada balon udara. Ya, memang balon udara. Balon udara juga termasuk ke dalam jenis pesawat udara atau aircraft. Bercirikan balon yang berisikan udara panas di dalamnya yang dihasilkan dari tungku pembakaran berbahan bakar propana agar balon bisa terbang. Menggunakan prinsip ilmiah yang sangat sederhana, yaitu panas naik ke atas, karena udara panas lebih ringan daripada udara dingin. Kemudian selanjutnya ada airship atau kapal udara. Memiliki daya angkat yang bersumber dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaan utama kapal udara saat ini adalah sebagai media iklan udara, tugas-tugas pengawasan, dan untuk penelitian. Dikenal dengan nama Zeppelin. Berbeda dengan balon udara yang memanfaatkan udara panas untuk terbang, kapal udara ini memanfaatkan gas yang lebih ringan dari udara. Jika sebelumnya menggunakan hidrogen, kini kapal udara menggunakan helium karena lebih aman dan tidak mudah terbakar. Itulah berbagai kendaraan terbang. Buat yang punya pendapat, saran, usul, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa like bila menyukai video ini, dan subscribe channel Alphawood untuk terus update tentang sharing ilmu penerbangan. Dan akhir kata, saya Bang Mor. See you next video. Hatur nuhun. Thank you.